Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Oke sobat kreatif, sehat semuanya ya, semoga masih tetap semangat. Kali ini saya akan coba membahas kenapa hasil lasan gak nempel. Mungkin banyak dari sobat kreatif yang sering mengalaminya juga, sama halnya dengan saya. Ini hanya sedikit pengalaman saya saja pada pekerjaan las yang umum dikerjakan tukang las seperti saya, las pemula ya. Dan mungkin pertanyaan dan masalah yang umum juga dijumpai pada bidang las. Jadi saya akan coba bahas, siapa tahu bisa bermanfaat untuk semuanya ya, insya Allah. Saya akan coba jelaskan teori dan pemahamannya versi pemula juga untuk kenapa hasil lasan bisa tidak nempel. Oke, dan sedikit kalau dari pemahaman saya, mungkin yang jadi penyebab rutin dan pokoknya adalah dari ampere, elektro, dan jarak ya sobat kreatif. Nanti kita coba bahas pada prakteknya sambil berjalan. Tapi faktor kenapa gak nempel masih banyak ya, seperti halnya kemiringan posisi dari lelehan atau penetrasi juga bisa. Tapi saya akan coba jelaskan yang 3 saja yang menurut saya masuk akal untuk dipahami seorang pemula ya. Baiklah, kita langsung mulai saja sobat kreatif, dan saya akan coba awali dari pengaturan ampere. Semoga apa yang saya coba sampaikan bisa dipahami dengan mudah sama sobat kreatif semuanya, terkhusus yang masih belajar las listrik. Untuk pada ampere sendiri mungkin saya sudah beberapa kali bahas ya pemahaman sederhananya pada pengelasan. Jadi sudah bisa dipahami cara pengaturannya seperti apa ya sobat kreatif. Di sini saya akan pakai mesin las 900 watt, mesin las yang umum dipakai juga dengan keseluruhan ampernya 120 ampere. Untuk media prakteknya saya akan pakai bahan beton atau besi beton dengan ukuran berbeda. Di sini saya sudah siapkan ukuran 10, 8, dan 6 ya untuk besi betonnya. Untuk kenapa saya pakai media ini, karena pengelasan pada media ini yang sering dijumpai tidak nempelnya hasil lasan, dan agar kita bisa mudah memahaminya juga ya keterikatan antara ampere, elektroda, dan jarak yang saya maksudkan di awal. Baiklah, kita lanjut. Untuk pada ampere, untuk pada setiap mesin las akan berbeda titik pasnya, seperti yang saya beberapa kali bahas juga ya pada video-video sebelumnya. Dan di praktek pertama saya ini, saya akan pakai ampere di 60. Mungkin di tempat sobat kreatif bisa berbeda juga ya dengan ampere yang saya pakai, bisa di 80 atau di 85, meskipun watt dan ampere keseluruhannya sama dengan yang saya pakai. Tapi ada juga yang sama dengan ampere yang akan saya pakai di praktek kali ini ya. Karena titik pasnya ampere pada mesin las banyak faktor juga yang membuat bisa berbeda ya sobat kreatif. Bisa dari daya yang terbatas, dari potensio yang lemah, dari kondisi mesin yang sudah berubah, banyak ya. Dan yang terpenting dari perasaan dan yakinnya diri kita sendiri kalau ampere yang disetel sudah pas ya. Baiklah, dan untuk kawat las yang akan saya pakai ukuran 2,0 di ampere 60 yang saya setel. Dan ampere 60 ini juga biasa saya pakai juga di pengelasan hollow ketebalan 2 mm. Dan pertanyaan saya dulu ketika belum paham pemaksudan ampere pada mesin las ya sobat kreatif. Kalau setelan ampere harus sesuai ketebalan dan ukuran kawat lasnya, kenapa saya pakai ampere yang sama di ketebalan media yang berbeda ya? Padahal ini saya coba pahami dan simpulkan akan maksud ampere itu sendiri, dan jawabannya saya dapatkan adalah peleburan ya. Kalau sekiranya ampere 60 dipakai pengelasan ketebalan 2 mm pada hollow, mampu meleburkan atau melelehkan media dengan cepat dan suhu panas yang cukup atau matang pada hasil lasannya ya. Kita bisa coba pada ketebalan besi beton 10 atau 8, apakah ampere 60 mampu meleburkan besinya dengan suhu panas dan mendapatkan hasil kematangan yang sama. Kalau seperti itu bisa kita pakai dan samakan ampernya ya, meskipun ketebalan medianya berbeda. Tapi kalau sebaliknya ketika dipakai pada pengelasan besi beton dengan ampere 60 malah lama mendapatkan lelehannya, biasanya ngegunduk, tidak ada lelehan ya sobat kreatif, hanya kotoran elektrodanya atau ngambang tidak nempel. Itu bisa dipastikan ampernya kurang, dan kita bisa naikkan, bisa di 75 atau di 80 sampai mendapatkan ampere yang pas ya pada pengelasan besi betonnya. Mungkin itu faktor ampere yang menurut saya penting pada pengelasan, kenapa bisa gak nempel, karena ampere atau pengapian yang kurang untuk mendapatkan lelehan penetrasi yang pas. Dan itu tidak hanya pada pengelasan besi beton saja ya sobat kreatif. Dan ini juga terkait dengan pengaturan ampere yang sesuai ketebalan besinya. Jadi pemaksudannya bukan setiap kita melakukan pengelasan, misal ketebalan 2 mm ampere 60, terus kita ngelas lagi ketebalan 3 mm, naikkan lagi ampernya terus menerus, kita naikkan ampernya mengikuti gantinya ketebalan yang mau dilas. Dan disitu pentingnya, dan balik lagi ya sobat kreatif, tetap feeling kita sendiri yang dipakai, yang menyesuaikannya.
karena fungsi kecanggihan setiap alat tentunya tidak akan secanggih manusianya itu sendiri ya. Oke sobat kreatif, untuk sejauh ini bisa dipahami ya akan pentingnya pengaturan ampere dan pengaruhnya ampere pada hasil lasan, dan ampere juga bisa jadi penyebab kenapa hasil lasan nggak nempel ya. Oke, dan di sini saya akan coba mengelas besi betonnya dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama di sini saya akan coba mengelas dengan cara ditarik langsung ya tanpa digoyang. Untuk hasil pertama sobat kreatif bisa lihat sendiri ya apakah hasil lasannya nempel. Untuk hasil lasannya nempel sobat kreatif selama jarak elektrodanya tetap stabil, jarak renggangnya ya. Jarak renggang ujung elektrodanya ke media lasnya hanya kalau ditarik langsung seperti itu akan menghasilkan lasan yang tipis, penetrasi yang dangkal, apalagi pada media yang sedikit tebal seperti ini. Kita lanjut untuk yang keduanya, saya akan coba mengelas dengan jarak yang renggang, yang saya sebut tidak stabil ya jaraknya. Untuk yang kedua ini hasilnya sobat kreatif bisa simpulkan sendiri ya, sangat tidak merata ketika pengelasan dengan jarak elektroda ke media terlalu renggang atau tidak stabil. Dan kalau itu kita bersihkan lebih detail kotorannya akan terlihat lebih jelas ya hasil lasannya tidak nempel atau kopong ya sobat kreatif. Baiklah, dan yang ketiga yang terakhir ya, saya akan pakai cara yang biasa saya pakai dalam pekerjaan saya untuk pengelasan besi beton seperti ini ya, dengan jarak yang sedikit lebih dirapatkan dari biasanya dan sedikit digoyangkan atau pakai teknik zigzag ya sobat kreatif. Dan untuk pengelasannya saya selalu memulai dulu dari pelelehan besi paling besar, setelah itu saya teruskan ke besi yang kecilnya dengan gerakan zigzag seperti itu terus menerus ya. Tapi kalau besi betonnya sama, ibaratnya ukurannya sama ya, saya akan memulainya bebas ya, bisa dari atas atau dari bawah, sama saja ya sobat kreatif. Oke, dan yang paling penting adalah dari jarak renggang elektrodanya lebih rapat dari biasanya. Jikalau ibaratnya ya, saya mengelas di plat tebal selalu memakai jarak renggang seukuran kawat elektrodanya ya, paling kecil. Pada pengelasan menyambung besi beton seperti ini, saya selalu lebih merapatkan jarak renggangnya jadi setengah ukuran elektrodanya ya. Itu kenapa ya sobat kreatif? Itu agar lelehan elektrodanya mampu menjangkau sudut sambungan pada besi betonnya. Sobat kreatif bisa lihat di videonya ya. Dan kestabilan tangan untuk mempertahankan jaraknya sangat penting dikuasai dulu ya sobat kreatif. Kalau jaraknya tidak stabil, naik terus seperti itu, biasanya akan kopong atau tidak nempel hasil lasannya, dan itu mungkin yang jadi faktor menurut saya yang bisa jadi penyebab hasil lasan tidak nempel ya. Itu dari jarak renggang elektroda ke media lasnya tidak stabil. Pertanyaannya terus bagaimana cara kita menyetabilkan jaraknya? Untuk itu kita harus banyak waktu untuk melakukan pengelasan praktek demi praktek ya, karena pastinya kita akan bisa kalau sudah terbiasa insya Allah. Baiklah sobat kreatif, untuk selanjutnya saya akan coba mengelas besi betonnya dengan ukuran yang sama ya, tapi dengan ukuran kawat lasnya lebih besar atau dengan ukuran 2,6 ya seperti ini. Dan untuk ampere kita coba pertahankan tetap di 60 ya sobat kreatif. Ini agar kita paham pengaruh ukuran elektroda pada ampere dan pada hasil lasannya ya. Baiklah, dan di sini sobat kreatif bisa lihat sendiri ya, untuk hasil lasannya pada bagian tengah tidak menempel atau kopong. Itu disebabkan karena sulitnya mencari penetrasi atau pelelehan medianya. Karena pengapiannya kurang, jadi lambat untuk menyatukan lelehannya ya sobat kreatif, meskipun dengan jarak yang sudah pas. Dan sekarang saya tahu untuk ampere akan berpengaruh dan harus naik ketika kita pakai kawat las yang lebih besar. Semakin besar kawat las yang dipakai berarti kita harus sesuaikan juga untuk ampere yang pasnya di angka berapa ya. Baiklah, dan sekarang saya akan coba naikkan ampernya di 80 ya sobat kreatif seperti ini. Dan untuk hasilnya dengan ampere 80 dan elektroda dengan ukuran 2,6 seperti ini sobat kreatif.
Dari sini bisa kita sedikit simpulkan ya sobat kreatif, ampere tidak harus naik ketika pengelasan dengan beda ketebalan selama itu masih bisa stabil pada pengapian dan penetrasinya ya. Sementara ampere harus naik dan turun untuk menyesuaikan ukuran elektroda yang dipakai. Kalau kita coba balik misalnya ampere 80 dengan kawat las ukuran 2 mili, itu akan panas pada elektrodanya dan terbakar karena kelebihan ampere ya sobat kreatif. Makanya kita sering melihat kawat las yang panas dan hitam ketika dipakai pengelasan. Dan kalau kita balikan lagi misalnya ampere 60 dengan kawat 2,6 akan sulit mencari pengapiannya dan penetrasinya yang cukup ya pada hasil lasannya, dan biasanya akan sering lengket juga ya. Dan dari sini juga akan menjawab ya sobat kreatif, apakah pengelasan besi beton harus dengan ukuran kawat 2,6, apakah pengelasan besi beton kecil harus dengan ukuran 2,0. Semuanya tidak harus, tergantung fungsi dan ukuran yang dilasnya juga ya. Kalau misalnya ya ukuran 10, 8, 6 untuk besi betonnya itu masih bisa dengan kawat 2,0, 2,6. Tapi kalau ukuran besi betonnya sudah ukuran 12, 16 atau lebih besar, ada baiknya memakai kawat ukuran yang 2,6. Intinya disesuaikan saja ya sobat kreatif, bisa dipahami ya. Oke, dan baiklah, sekarang saya akan kembalikan ampernya pada ampere 60 dan kawat yang akan saya pakai kita pakai yang ukuran 2,0 juga ya, kita balikan seperti semula. Dan untuk posisi pengelasannya kita akan buat yang sering ya dan umumnya pengelasan besi beton dengan posisi seperti ini, seperti pengelasan pembuatan slop atau tulang balok ya, atau semacamnya ya sobat kreatif yang biasa memakai besi beton seperti ini. Untuk pengelasan dengan posisi beton menyilang seperti ini, usahakan jangan hanya dengan satu cantuman ya sobat kreatif, tapi bisa kita buat minimal 3 gerakan seperti ini, 3 gerakan jig-jag seperti ini ya. Meskipun hanya dicantum sudah menempel ya sobat kreatif, tapi penetrasinya tidak akan cukup, dan kalau kita ketok biasanya akan lepas atau retak. Hasil lasannya itu bukannya mentah sobat kreatif, tapi tidak adanya cengkraman yang pas pada bagian lebih dalam besinya ya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan untuk pengelasan yang kedua sama ya, saya akan pakai dengan jarak yang renggang dan dengan cara ditarik langsung ya. Dan hasil lasannya seperti ini sobat kreatif. Untuk yang jarak renggang hasil lasannya sama sekali tidak nempel ya, bisa kelihatan ya sobat kreatif. Baiklah sobat kreatif, mungkin kurang lebihnya seperti itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan. Mohon maaf dari buruknya penyampaian dan tutur kata yang sulit dipahami ya untuk semuanya. Mohon bisa dimaklumi juga untuk semuanya karena hanya penyampaian sederhana, bahasa yang murah, dan kualitas fasilitas yang seadanya ya yang bisa dipertontonkan di channel ini. Teknik teori dan praktek yang tidak selayaknya karena bukan yang saya dapat dari sekolah juga atau kursus, dan saya bukan tukang las bersertifikat juga ya sobat kreatif. Hanya kesimpulan tanpa guru versi pemula ya, tapi insya Allah tidak untuk menyesatkan siapapun ya. Karena kita semua punya kelayakan dan hak yang sama untuk mencapai kesuksesan dan pencapaian, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.